Ibu, Bapak, saudara-saudariku, rekan-rekan muda, dan anak-anakku yang terkasih, Shalom. Salam damai sejahtera bagi para saudara semua. Salam berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini, hari Kamis, tanggal 4 Desember tahun 2025, dalam Pekan Advent yang pertama. Tema renungan pada hari ini adalah pondasi yang kokoh. Nah, para saudara, saat kita membangun rumah, gedung pencakar langit, jembatan, atau bangunan lainnya, unsur utama yang harus diperhitungkan adalah pondasi. Seorang arsitek akan memikirkan, akan merancang, memperhitungkan kekuatan pondasi sebelum membangun. Sama seperti tubuh akan berdiri tegak jika kedua kaki kita itu kokoh dan kuat. Jika tidak, pasti akan rubuh. Nah, dalam bacaan pertama hari ini, Nabi Yesaya melukiskan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa istimewa dan dicintai oleh Allah. Maka mereka patut bersukacita. Karena itu mereka diajak dan diundang untuk berusaha menjadi bangsa yang berjalan dalam kebenaran. Seharusnya mereka sadar akan keistimewaan dan anugerah Allah ini, sehingga mereka berusaha menjadi bangsa yang benar dan bangsa yang tetap setia kepadanya. Allah Israel adalah Allah yang hebat dan luar biasa. Ia melindungi mereka dengan mengalahkan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenalnya. Allah Israel adalah Allah yang telah terbukti dalam sejarah sebagai sosok pelindung yang terhebat. Ia menjaga umatnya dalam segala hal. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengingatkan bahwa menjadi anggota kerajaan Allah sangat ditentukan oleh komitmen dan keseriusan kita dalam melaksanakan kehendak Allah. Jika tidak diseriusi, kerajaan Allah itu tidak akan kita alami. Yesus menggambarkan bahwa orang yang serius melaksanakan kehendak Allah ibarat orang yang menyadari pentingnya pondasi ketika membangun rumah. Apapun yang terjadi, rumah yang dasarnya kokoh akan terus berdiri dengan tegak. Sebaliknya, rumah yang dasarnya rapuh akan segera ambruk ketika dilanda angin dan badai. Nah, para saudara, dalam kehidupan rohani, badai itu bisa datang dalam banyak bentuk. Kesulitan ekonomi, sakit, kehilangan, konflik, atau kekecewaan terhadap sesama. Di saat seperti itu, pondasi iman kita itu diuji. Bila selama ini kita hanya mengenal Tuhan tanpa hidup dengan kehendaknya, rumah rohani kita akan mudah roboh. Namun bila kita mendengarkan dan melaksanakan sabdanya dengan rendah hati, badai justru akan meneguhkan dasar iman kita. Membangun iman di atas batu berarti menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan. Kita meneladaninya dengan tindakan kecil, setia dalam pelayanan, jujur dalam pekerjaan, pengampunan kepada mereka yang menyakiti, dan bersyukur dalam segala kesulitan. Iman bukan hanya teori, bukan hanya sekedar doa di bibir, tetapi ketaatan yang konkret setiap hari. Bagi orang Katolik zaman ini, di tengah dunia digital dan cepat berubah, tantangan ini makin nyata. Kita bisa tampak rohani di media sosial, membagikan kutipan kitab suci. Tetapi apakah kita itu atau sabda itu sungguh kita hidupi?
Yesus mengajak kita untuk kembali ke dasar, yaitu taat kepada Bapa kita. Itulah yang membuat hidup kita kuat, damai, dan penuh pengharapan. Semoga masa Advent ini menjadikan kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih setia dalam melakukan sabda dan kehendak-kehendaknya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.